Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menggali faidah dan pelajaran dalam kitab Tauhid. Kita masih berbicara tentang bab yang kedua, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan diantara keutamaannya menghapuskan dosa-dosa. Sampai kepada dalil yang kedua, di mana sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah semata hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan meyakini bahwasanya Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun, jadi maka jadilah. Wa ruhum min, dan juga ruh dari Allah, maknanya ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannata haqqun, meyakini bahwasanya surga adalah hak. Wan nar haqqun, meyakini bahwasanya neraka adalah hak. Maka adkhalahullahu jannata ala makanil amal, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga ala makanil amal. Kalimat ala makanil amal memiliki dua makna. Makna ala makanil amal yang pertama adalah adkhalahullahu jannah wa in kana muqassiran walahu dzunub. Allah akan masukkan ke dalam surga walaupun dia berkurang-kurangan amalnya dan memiliki dosa-dosa. Sebagaimana dimanapun amalnya, posisi amalnya, maka Allah akan masukkan bagaimanapun kondisi amal dia. Walaupun banyak dosa yang dia perbuat, asalkan dia meyakini poin-poin yang tadi disebutkan, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Atau makna yang kedua, adkhalahullahu jannata wa takunu manzilatuhu fi hasba amalihi. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan kedudukannya di surga sesuai dengan amalan yang dia perbuat. Ikhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Ada poin-poin penting yang menjadi pelajaran dalam hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya kalimat tauhid akan memberikan manfaat tatkala orang tersebut menyempurnakan rukun-rukunnya. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat, menolak segenap peribahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah juga harus dipenuhi rukunnya. Apa itu? Abduhu wa rasuluh, yakini beliau sebagai hamba Allah, manusia biasa. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang melampaui batas kepada Rasulullah, mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan atau mungkin beribadah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau sebagai Rasul. Nah, kalau beliau sebagai Rasul, maka kewajiban kita ta'atuhu fima amar, taat kepada perintahnya, membenarkan berita yang datang darinya, dan kita menjauhi larangannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan contoh darinya. Kemudian juga keyakinan berikutnya, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, meyakini Isa hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang melampaui batas terhadap Isa, meyakini beliau sebagai anak Allah atau bahkan Tuhan itu sendiri. Wa rasuluh, dan Isa adalah Rasul utusan Allah, bantahan kepada orang-orang Yahudi yang merendahkan Isa alaihissalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kita perlu meyakini Isa adalah kalimat Allah yang diberikan, tercipta dengan kalimat Allah kun, jadi maka jadilah, dan merupakan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkeyakinan surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Orang yang memiliki keyakinan tersebut, maka Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya, atau bagaimanapun kondisi amalnya, atau dimanapun posisi surga yang dia tempati, tergantung kepada amalnya. Ikhwati fillah, dalam hadis ini tentu menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kewajiban untuk kita bertauhid
dan keutamaan orang yang memiliki tauhid, yang memurnikan kalimat tauhid la ilaha illallah, memurnikan kalimat Muhammad Rasulullah dan seterusnya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Andai pun dia memiliki dosa-dosa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut, dan ini merupakan keberkahan dan keutamaan dari tauhid yang dia miliki, yang bebas dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari bahaya kesyirikan, dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum.